Go yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that thing. Bitches on my line, and you know they come straight. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah geometri, yakni Bapak Zulfikar Busra MSI, dan teman-teman sekalian yang sempat menonton video ini. Baik, di video kali ini kami dari kelompok 1 akan membahas materi terkait dengan hiperbola, di mana anggota kelompoknya yakni saya sendiri, Sartika, selaku pemateri pertama. Selanjutnya saudara Arya Suryadi selaku pemateri kedua, Karmila Ayu Lestari selaku pemateri ketiga, dan Mufta Farid sebagai pemateri keempat. Langsung saja, pada hiperbola di sini kita membahas tentang 8 pokok bahasan, di mana pokok bahasan pertama adalah hiperbola sebagai irisan kerucut. Yang kedua, definisi hiperbola dan unsur-unsur hiperbola. Yang ketiga, persamaan hiperbola standar. 4. Persamaan hiperbola tak standar tipe 1. Kelima adalah persamaan hiperbola tak standar tipe 2. Keenam, kedudukan titik terhadap hiperbola. 7. Kedudukan garis terhadap hiperbola. Dan yang terakhir adalah hiperbola dalam tinjauan GeoGebra. Baik, langsung saja kita masuk ke pokok pembahasan pertama, yaitu hiperbola sebagai irisan kerucut. Nah, teman-teman semua, pada bab-bab sebelumnya itu kita telah mempelajari irisan-irisan kerucut yang kemudian bisa membentuk lingkaran, elips, ataupun parabola dengan irisan tertentu. Nah, demikian pula dengan hiperbola ini, terbentuk dari irisan kerucut yang mana pada irisan ini menyerupai sebuah irisan parabola dan hasil pencerminannya. Adapun rumusan bentuk bidang datar yang mengiris irisan kerucut yaitu AX ditambah BY tambah CZ tambah D sama dengan 0. Bisa kita lihat pada animasi gambar yang ada di sini. Nah, jadi teman-teman sekalian, bisa dilihat gambar ini terdapat hiperbola terbentuk dari 2 bidang kerucut yang saling berhadapan, kemudian salah satu sisinya itu kita bagi atau kita iris secara tegak lurus sehingga membentuk sebuah parabola dan pencerminannya. Nah, parabola dan pencerminannya itulah yang kita sebut sebagai hiperbola. Adapun beberapa contoh irisan kerucut. Nah, jika pada lingkaran itu, jika kerucut diiris oleh bidang yang tegak lurus sumbu kerucut, maka bentuk irisannya itu berupa lingkaran. Terus yang kedua, jika bentuknya itu tidak tegak lurus pada sumbu kerucut tetapi mengiris miring sumbunya, maka bentuk irisannya itu menyerupai elips. Yang ketiga yaitu jika bidang sejajar dengan salah satu garis pelukis kerucut, maka bentuk irisannya itu berupa parabola. Dan jika bidang yang sejajar dengan sumbu kerucut, bidang ini akan memotong kerucut. Bidang ini akan memotong kerucut itu sebanyak 2 kali, maka bentuk irisannya itu berupa hiperbola yang terdiri atas 2 bagian. Selanjutnya, masuk kepada pokok pembahasan kedua, yaitu definisi hiperbola dan unsur-unsur hiperbola. Nah, hiperbola didefinisikan sebagai kumpulan titik-titik yang selisih jarak antar titik tetap atau titik fokusnya itu dengan garis direktriksnya selalu sama atau konstan. Nah, baik teman-teman sekalian, pada definisi hiperbola ini
bisa kita pikirkan secara intuitif atau secara sadar bahwa ternyata hiperbola itu merupakan irisan kerucut yang dibentuk akibat irisan bidang yang tegak lurus dengan selimut kerucut, di mana memiliki dua bagian yang simetris yang disebut sebagai cabang. Masing-masing itu terbuka ke arah yang saling berlawanan. Misalnya, ada sebuah kerucut, kemudian kita bagi dua atau kita belah dengan bidang datar yang tadi disebutkan rumusnya. Kemudian apabila keduanya itu kita pisah, akan membentuk sebuah bentuk hiperbola yang mana saling berhadapan atau maksudnya yang saling berlawanan arah kurvanya. Selanjutnya kita masuk kepada unsur-unsur dari hiperbola. Unsur-unsur hiperbola ini ada 8. Yang pertama adalah titik pusat, di mana titik pusat ini berada di tengah-tengah antara dua titik fokus dan juga dua titik puncak seperti pada gambar yang terdapat di layar teman-teman semua. Unsur yang kedua adalah titik fokus, di mana titik fokusnya ini plus minus C, 0 jika berada di sumbu X atau sumbu horizontal. Maksudnya di sini titik fokus adalah dua titik tertentu yang bukan merupakan himpunan dari hiperbola, seperti yang ada di gambar layar teman-teman semua yang berwarna biru itu. F1 dan F2 merupakan titik fokus. Nah, jika titik fokusnya berada di sumbu Y atau sumbu vertikal, maka itu adalah 0, min C atau 0, plus C. Unsur yang ketiga adalah titik puncak. Jika berada pada sumbu X, maka plus minus A, 0. Tapi jika berada di sumbu Y, maka 0, plus minus A. Yang dimaksud dengan titik puncak adalah titik potong hiperbola dengan sumbu nyata. Seperti pada gambar di layar teman-teman semua, yaitu A dan juga A aksen. Yang keempat adalah rumus perhubungan, yaitu A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Maksudnya adalah menghubungkan antara menghubungkan antara titik pusat dengan titik puncak pada hiperbola yang berpusat di sumbu X atau horizontal dengan hiperbola yang berpusat di sumbu Y atau vertikal. Seperti pada gambar di layar teman-teman semua. Rumus ini merupakan rumus dari Pythagoras. Yang kelima adalah sumbu nyata atau jarak antara titik puncak A ke titik puncak A aksen sama dengan 2A. Tetapi yang berada di sumbu horizontal itu disebut dengan sumbu nyata. Nah, sedangkan yang keenam ini adalah unsur keenam adalah panjang sumbu imajiner. Nah, sumbu imajiner ini berada di sumbu vertikal. Sama halnya dengan sumbu nyata tadi adalah jarak antara titik puncak B1 ke titik puncak B2. Itu sama dengan 2B. Yang ketujuh adalah latus rectum. Garis yang melalui titik fokus F1 dan F2 yang tegak lurus dengan sumbu nyata. Yang terakhir atau yang kedelapan adalah nilai dari eksentrisitas. Maksudnya adalah nilai yang akan digunakan dalam penurunan hiperbola. Sekian pembahasan dari saya. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya sebagai pemateri kedua ingin melanjutkan materi dari pemateri pertama. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan persamaan hiperbola standar dan tak standar tipe 1. Nah, untuk yang pertama di sini kita lihat dulu persamaan hiperbola yang standar. Apa sih persamaan hiperbola yang standar itu? Nah, persamaan hiperbola standar itu adalah persamaan yang titik pusatnya itu berada di 0,0. Nah, seperti apa? Bisa kita lihat pada gambar ini. Ini adalah titik 0,0. Nah, persamaan hiperbola ini berpusat di sini. Jadi hiperbolanya akan seperti ini.
Inilah bentuk umum dari persamaan hiperbola standar di 0,0 yang berpusat di 0,0, baik dia horizontal maupun dia vertikal begitu. Nah, langsung saja kita langsung masuk ke rumusnya. Di sini ada D1 dikurang D2 sama dengan 2A. Nah, apa sih maksud dari rumus awal yang diberikan dari untuk menemukan persamaan dari hiperbola standar ini? Nah, untuk menjelaskannya kita ambil saja yang horizontal. Nah, misal kita ambil suatu titik sembarang yang berada di parabola, lalu kita garis ke titik ini, dibilang titik fokus, sudah dijelaskan di pemateri pertama. Lalu kita garis lagi ke titik fokus yang kedua. Nah, di sini bisa kita lihat adanya selisih antara titik ini ke sini dan titik ini ke sini sama dengan titik ini ke sini. Ini sudah dijelaskan di definisi hiperbola itu sendiri. Jadi bisa kita katakan bahwa jarak titik ini, titik fokus ke titik pusat itu jaraknya itu sama dengan A, dan ini juga A. Jadi kalau ini ke sini sama dengan 2A. Karena ini ke sini sama dengan ini dikurang ini, jadi bisa kita katakan bahwa titik ini ke sini yaitu D1 dan titik ini ke sini yaitu D2 dikurang D2 sama dengan jarak dari satu titik fokus 1 ke titik fokus 2 itu yang 2A. Jadi itulah mengapa rumus ini digunakan dalam perumusan dasar untuk menentukan persamaan hiperbola standar. Nah, di sini kita lihat bahwa tadi itu adanya hubungan antara dua titik. Jadi kita menggunakan rumus hubungan antar dua titik, yaitu akar X dikurang X1 ditambah Y dikurang Y1 kuadrat. Nah, kita masukkan nilainya yang dimana nilai X-nya itu tetap X karena itu berada di X, Y, dan nilai X1-nya itu min C, yaitu titik yang tadi berada di min C, 0, dan X, Y, itulah mengapa Y-nya sama dengan Y dan Y1-nya sama dengan 0. Dan untuk D2-nya yang dimana titik pusatnya itu berada di C, 0, berbeda tadi dengan ini yang titik pusatnya berada di min C, 0. Nah, kita masukkan jadi X dikurang C kuadrat ditambah Y sama dengan 0 kuadrat sama dengan 2A. Nah, di langkah selanjutnya ini minnya dikali jadi plus, dan Y-nya dikuadratkan, 0-nya hilang, jadi X tambah C kuadrat tambah Y kuadrat dikurang ini kembali turun, sisa Y-nya dikuadratkan sama dengan 2A. Nah, langkah selanjutnya ini kita pindah ruaskan ke sebelah kanan. Jadi dia jadi tanda plus di sebelah kanan, ini tetap, 2A-nya tetap. Nah, di langkah selanjutnya untuk menghilangkan akar dari ini kita kuadratkan. Jadi dikuadratkan. Jadi ini kuadrat, akarnya ini juga dikuadratkan. Ini karena menjadi suatu kesatuan, jadi akarnya nanti di sini bisa langsung hilang. Nah, karena ini dikuadratkan, karena ini bukan suatu kesatuan, karena ada tanda plus di sini, jadi kita kali masuk. Jadi 2A kali 2A 4A kuadrat, 2A dikali akar ini sama dengan 2A akar ini, akar ini kali 2A akar ini, sehingga di sini menjadi 4A akar ini. Lalu akar ini kali akar ini, akarnya akan hilang sehingga dapat ditulis begini. Nah, langkah selanjutnya di sini kita bisa lihat dan pindah ruaskan, dan bisa kita lihat di sini ada yang habis. Yang habis kita habiskan seperti Y akan habis. Lalu ini kita jabarkan, ini juga kita jabarkan begitu. Nah, sehingga mendapatkan ini. Nah, langkah selanjutnya, karena di sini kita lihat bahwa ternyata ini sama-sama mempunyai koefisien 4. Nah, untuk menghilangkan koefisien 4 ini kita kali 1/4. Jadi 4-nya akan habis hingga sisa XC dikurang A kuadrat sama dengan A akar X dikurang C kuadrat ditambah Y kuadrat. Nah, untuk menghilangkan kembali akar yang berada di ruas kanan,
langkah selanjutnya itu kita kembali mengkuadratkannya. Nah, karena ini suatu kesatuan jadi kita kuadratkan, ini juga menjadi suatu kesatuan hingga kita kuadratkan. Nah, apabila ini dikuadratkan akarnya akan hilang. Jadi A kuadrat dan akarnya hilang. Ini sisa kita kali dikuadratkan dikali hingga hasilnya menjadi ini, yaitu A pangkat 4 dikurang 2A kuadrat CX ditambah C kuadrat X kuadrat. Dan ini sama dengan A kuadrat dalam kurung X dikurang C kuadrat ditambah Y kuadrat. Nah, langkah selanjutnya yang dalam kurung ini dikerja, yaitu X dikurang C kuadrat hingga menghasilkan X kuadrat dikurang 2XC ditambah C kuadrat, Y-nya tetap. Lalu setelah ini A-nya dikali masuk, yaitu A kuadrat dikali X kuadrat AX kuadrat, A kuadrat dikali min 2CX menjadi 2A kuadrat CX, A kuadrat dikali C kuadrat, A kuadrat C kuadrat, A kuadrat dikali Y kuadrat, A kuadrat Y kuadrat. Nah, pada langkah selanjutnya kita menghabiskan yang bisa habis seperti ini, min 2CX habis. Apalagi yang bisa habis? Sekira itu. Lalu sisa di sini sisa A pangkat 4 ditambah C pangkat 2X pangkat 2. Di sini sisa A pangkat 2X pangkat 2, A pangkat 2C pangkat 2 dan A pangkat 2Y pangkat 2. Nah, pada langkah selanjutnya yaitu pada langkah ini kita kelompokkan, yaitu di mana yang ada X dan Y-nya kita pindahkan ke ruas kiri, dan yang tidak ada X ataupun Y-nya yaitu variabelnya kita pindahkan ke ruas kanan, sehingga menghasilkan C kuadrat X kuadrat dikurang A kuadrat X kuadrat dikurang A kuadrat Y kuadrat sama dengan A kuadrat C kuadrat dikurang A kuadrat dikurang A pangkat 4. Nah, karena kita lihat di sini bahwa X-nya itu bisa dikeluarkan, sehingga kita keluarkan X kuadratnya, sehingga yang berada di dalam kurung itu sisa C kuadrat dikurang A kuadrat. Nah, ini tetap karena ini tidak ada X-nya, jadi tidak ada yang bisa keluar. Dan di sini kita bisa lihat bahwa A kuadratnya itu bisa keluar. Nah, kuadrat sisa C kuadrat, nah dikurang A kuadrat, ini A kuadratnya keluar sehingga sisa A kuadrat. Nah, karena dilihat dari jaraknya ke titik fokus, bisa kita lihat bahwa sebenarnya C itu lebih besar dari A. Karena C lebih besar dari A, maka C kuadrat A kuadrat. Bisa kita misalkan bahwa C kuadrat dikurang A kuadrat itu sama dengan B kuadrat. Nah, karena C kuadrat dikurang A kuadrat B kuadrat, maka yang ini kita ubah ke B kuadrat. Nah, sehingga B kuadrat X kuadrat dikurang A kuadrat Y kuadrat sama dengan A kuadrat B kuadrat. Nah, setelah seperti ini, kedua ruas kita bagi dengan A kuadrat B kuadrat untuk menghilangkan yang ini. Jadi semuanya kita bagi A kuadrat B kuadrat. Di sini kita bisa lihat, wah ternyata B-nya itu bisa hilang. Ini A-nya bisa hilang dan ini bisa jadi 1. Sehingga yang sisa itu apa? X kuadrat A kuadrat, Y kuadrat B kuadrat, dan 1. Lalu inilah rumus dari persamaan dari hiperbola standar yang horizontal. Hiperbola standar horizontal. Nah, bagaimana untuk hiperbola yang vertikalnya, Kak? Nah, untuk hiperbola yang vertikalnya itu langkahnya sama, cuman hasil yang akan kalian dapatkan itu seperti ini. Saya perlihatkan, Y kuadrat per A kuadrat dikurang X kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Nah, ini yang horizontal. Ini vertikal. Nah, ini untuk yang standar yang berpusat di 0,0. Titik pusatnya 0,0. Ini vertikal, ini horizontal. Nah, untuk selanjutnya kita akan bahas mengenai hiperbola atas standar tipe 1. Nah, untuk tipe 1-nya itu gambarnya itu seperti biasa, namun dia tidak lagi berpusat di 0,0 seperti yang standar tadi. Nah, ini yang tipe 1. Kita bisa gambarkan ini adalah sumbu kartesius.
Lalu hiperbolanya itu berada di titik pusatnya itu tidak di 0,0 melainkan di C, K. Atau kalau Anda mau berikan angka di 2,3 kah, 5,5 kah, yang penting bukan di 0,0. Nah, untuk hiperbolanya itu seperti ini. Dia itu tidak berada di 0,0 dan dia masih ini masih sejajar dengan sumbu kartesiusnya. Karena yang tipe 2 itu dia sudah tak lagi sejajar dengan sumbu kartesiusnya. Jadi hiperbolanya itu seperti ini. Baik dia horizontal maupun dia vertikal seperti tadi. Nah, untuk rumusnya di sini kita bisa lihat lagi bahwa lagi dan lagi ada TF2 dikurang TF1 itu sama dengan 2A, yang dimana konsepnya sama seperti di persamaan parabola yang standar tadi, yaitu ada dua garis yang apabila dikurangkan akan mendapatkan 2A. Dan selanjutnya itu di sini kita bisa lihat langkahnya sama dengan yang tadi, yaitu kita gunakan rumus antar kedua titik, jarak antar dua titik. Lalu ini kita pindah ruaskan seperti tadi sehingga di sini. Lalu kita kuadratkan, kita bagi kali 1/4, lalu akan mendapatkan seperti ini. Ini. Nah, apabila ini cuman secara teknis dikerja akan mendapatkan seperti ini, teman-teman. Nah, selanjutnya apabila sudah mendapatkan seperti ini, karena kita lihat tadi bahwa ternyata C kuadrat dikurang A kuadrat itu sama dengan B kuadrat. Nah, karena di sini kita mau pakai A kuadratnya dikurang C kuadrat, maka ini bisa kita balik menjadi ternyata A kuadrat dikurang C kuadrat itu sama dengan min B kuadrat, sehingga yang A kuadrat dikurang C kuadrat ini diganti dengan min B kuadrat. Nah, ini min B kuadrat. Jadi kita kali masuk min B kuadrat dikali X dikurang A kuadrat ditambah ini tetap ini A kuadrat B kuadrat min B kuadrat. Nah, ini dibagi dengan A kuadrat B kuadrat, A kuadrat min B kuadrat. Jadi ini dibagi A kuadrat min B kuadrat, ini juga dibagi A kuadrat min B kuadrat, ini juga dibagi A kuadrat min B kuadrat. Jadi ini kita bagi. Nah, di sini min B kuadratnya habis. Di sini A kuadratnya yang habis. Dan di sini jadi 1. Sisa H kuadrat. Sisa H dikurang H kuadrat per A. Ini ditambah, dan kenapa di sini dikurang? Karena dia mengambil dari dari B-nya. Sehingga di sini kurang Y dikurang K kuadrat per B, sisa B karena minusnya sudah berada di samping kiri ini. Selanjutnya sama dengan 1 karena ini bernilai 1. Nah, inilah persamaan dari hiperbola standar tipe 1, tak standar tipe 1. Tipe 1. Nah, ini apakah horizontal atau vertikal? Nah, ini adalah rumus persamaan yang horizontal. Dan ini sudah saya tulis tadi, ini adalah persamaan yang vertikalnya. Apanya yang beda, Kak? Yang beda itu adalah A kuadrat dan B kuadratnya bertukar. Nah, sedangkan yang tadi yang di standar yang berbeda itu adalah posisi dari X kuadrat dan Y kuadratnya yang berubah. Dan untuk yang tak standar ini posisi yang berubah itu vertikal dan horizontalnya itu adalah B kuadrat dan A kuadratnya. Nah, mungkin itu penjelasan dari kesempatan kali ini. Selanjutnya mungkin akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik, langsung saja saya Carmila akan membahas mengenai persamaan hiperbola tak standar 2 dan juga kedudukan titik terhadap hiperbola. Nah, pertama-tama saya akan membahas mengenai persamaan hiperbola tak standar 2. Hiperbola tak standar 2 yaitu ketika suatu transversal dan sumbu sekawannya tidak sejajar dengan sumbu koordinat kartesius karena adanya rotasi atau perputaran dari sumbu transversal dan sumbu sekawannya, sehingga hiperbola tak standarnya juga ikut berputar. Begitupun sebaliknya,
jika hiperbola tak standar berputar, maka sumbu transversal dan sekawannya juga akan berotasi atau berputar. Yang kedua mengenai kedudukan titik terhadap hiperbola. Sebuah titik yang terletak satu bidang dengan hiperbola akan mempunyai 3 kemungkinan kedudukan. Yang pertama, titik di dalam parabola, yang kedua titik pada parabola, dan yang ketiga titik di luar parabola. Ilustrasi ketiga kemungkinan kedudukan titik terhadap hiperbola dapat dilihat di gambar ini. Dengan melihat kedudukan titik pada hiperbola melalui gambar, akan secara mudah ditentukan kedudukan titik terhadap hiperbola. Nah, saya akan membahas ketiga titik tersebut. Yang pertama, titik di dalam hiperbola. Pembahasan pertama adalah mengetahui letak titik terhadap hiperbola untuk titik di dalam hiperbola. Sebuah titik dikatakan terletak di dalam hiperbola jika titik koordinat tersebut berada di area dalam lengkungan hiperbola. Kriteria titik di dalam hiperbola dapat ditentukan melalui persamaan. Nah, ini merupakan kriteria titik di dalam hiperbola, di mana terdapat hiperbola horizontal dan hiperbola vertikal. Nah, kita masuk pada yang kedua, titik pada hiperbola. Kedua adalah pembahasan mengenai titik terhadap hiperbola untuk titik hiperbola. Sebuah titik dikatakan terletak pada hiperbola jika titik koordinat tersebut berada garis lengkung hiperbola. Kriteria titik pada hiperbola dapat ditentukan melalui persamaan berikut, di mana kriteria pada titik hiperbola ini ada hiperbola horizontal dan hiperbola vertikal. Selanjutnya dan yang terakhir yaitu titik di luar hiperbola. Pembahasan berikutnya adalah mengetahui letak titik terhadap hiperbola untuk titik di luar hiperbola. Sebuah titik dikatakan terletak di luar hiperbola jika titik koordinat tersebut berada di area luar lingkungan hiperbola. Kriteria titik di luar hiperbola dapat ditentukan melalui persamaan pada gambar ini. Nah, di sini telah memuat kriteria titik di luar hiperbola. Ada hiperbola horizontal dan ada hiperbola vertikal. Demikianlah pembahasan mengenai ketiga kriteria untuk menentukan kedudukan titik terhadap hiperbola dan juga persamaan hiperbola tak standar 2. Kesimpulan kriteria untuk menentukan kedudukan titik terhadap hiperbola dapat dilihat pada tabel ini.